Itu Jadi dia masuk dalam bidang terorisme. dalam bidang itu. Tujuan akhirnya untuk apa? Supaya orang tidak mengulang atau supaya Ya, orang tuh ujung-ujungnya semangat sebetulnya hidupnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Vera Budiarsa Arif. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Ini masih dalam rangkaian kami menghadiri TOT Rencana Aksi Nasional terkait dengan penindakan pencegahan ekstremisme yang mengarah kepada terorisme di Jakarta ya, atas undangan dari Direktorat Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Baik, ini ada lagi salah satu narasumber saya. Jadi ini alhamdulillah bahagia benar. Saya walaupun agak grogi ya, teman-teman kan tahu biasa narasumber saya itu seringnya laki-laki. Ini sekarang wanita ya. Jadi mudah-mudahan saya tidak gugup ya, tidak lupa gitu loh apa yang tadi udah kita rencanakan untuk dibicarakan. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Tadi saya suka salah-salah waktu awal. Zoya, Zora, sebenarnya nama lengkapnya apa ya? Zora Sukabdi. Zora. Aslinya dari mana? Saya lahir di Jakarta, tapi orang tua saya dari Jogja. Oh, malah orang Jogja. Iya. Dua-duanya? Dua-duanya. Oh, Masya Bantul Allah. dan Sleman. Jadi beliau ini salah satu narasumber atau tenaga ahli yang diajak atau diikutkan dari gelombang 1, gelombang 2, dan kami sekarang di gelombang 3. Mungkin kita tanya latar belakangnya dulu lah. Sebenarnya saya udah dapat info kan. Jadi dari program studi kajian terorisme dari Sekolah Kajian Strategis Dan Global. Di Sebenarnya di UI ya, latar belakangnya apa sebenarnya bisa jadi dosen di prodi itu gitu? Dulu S1 saya psikologi. Psikologi. Ya, psikologi UI Depok. S2 UI juga ngambil magister dan profesi kayak Sama, dokter gitu. linear banget gitu. Ya, terus S3-nya saya doktor dalam forensik psikologi. Forensik psikologi. Di Australia. Ternyata forensik pun ada untuk psikologi ya. Ada. Bayangan saya kalau udah namanya forensik tuh orangnya udah meninggal. Udah meninggal. Iya, artinya teringat waktu ada salah satu adegan film B.J. Habibie yang kedua itu kan menceritakan istrinya dibimbing untuk melakukan forensik itu yang paling berat ternyata. Oke, ada lagi pertanyaan yang karena ketidaktahuan Vera tentang prodi ini. Ada yang namanya psikiater, ada psikolog. Nah, kalau yang Mbak ini jadinya? Saya psikolog. Kalau psikolog ini nggak ngasih obat, itu aja sih. Simpel. Oh, nggak ngasih obat? Iya, kalau psikiater karena dari kedokteran, sarjana kedokteran, kemudian jadi dokter, ngambil spesialisasi kejiwaan, jadi psikiater. Kalau saya psikolog, ngambil spesialisasi forensik, jadinya profesi dulu psikolog. Nah, ini kita nggak ngasih obat, tapi kita ke inti permasalahan, misalnya kayak kenapa si klien itu misalnya stres gitu. Jadi mengajak lebih ke konseling tetapi tanpa obat. Kalau dokter, psikiater dia kenapa stres, kemudian nanti ngasih misalnya prescription kayak resep-resep untuk diminum, misalnya susah tidur gitu. Bedanya itu. Ada juga yang saya informasinya kan ada pakai jadwal tuh. Bapak harus ketemu saya setiap minggu 1 kali. Iya, sama psikolog juga, sama. Oh, sama. Dalam pokoknya nggak ngasih obat aja, nggak ngasih cuma kimia. bedanya nggak ngasih obat aja. Satu lagi, ada perekrutan tenaga kerja, itu ada juga melibatkan SDM. Iya, itu juga. Itu juga bagian dari itu. Iya, itu namanya psikologi industri dan organisasi. Dulu saya di situ sebelum forensik waktu S2. Ya, jadi training, pelatihan, placement, penempatan. Supaya gitu. dia jadi kayak teamwork gitu ya. Iya. Karena kan sekarang HRD biasanya. HRD dia ada di situ ya. Jadi mulai dari merekrut, membina, meningkatkan kebersamaannya, itu dia di situ. Misalnya juga ada pegawai yang stres kan melakukan oh iya juga. bisa. Bidang kami kan pertanian, dulu gabung lah dengan kehutanan. Kebun itu kan memang lokasinya jauh-jauh ya. Mereka biasa baru 3 bulan keluar. Bayangin aja di tengah-tengah hutan. Makanya ada salah satu staf SDM yang saya kenal baik, direktur SDM di salah satu kebun gitu. Dia bilang
alumni kami yang dari Universitas Tanjung Pura tuh kayak kurang tough dibandingkan alumni dari Jawa. Nah, itu secara umum tuh artinya gini, pertanyaan akhir pada waktu penentuan akhir tentang berapa salary dan sebagainya, pertanyaan lucunya dalam tanda petik adalah mereka bilang, ada pertanyaan lagi, kata penguji kan, apakah ada sinyal Pak, katanya. Jadi kan anak-anak zaman sekarang lah ya, gadget, sinyal gitu. Nah itu apa yang bisa membedakan, apakah secara psikologi, daya tahan tadi, itu ada kaitannya nggak dengan latar belakang pendidikan atau latar belakang tadi saya nanya di awal, Mbak ternyata orang Jogja, lahir di Jakarta. Nah, kalau saya Bapak Padang, Ibu Riau, lahir di Pontianak. Apakah itu juga bisa mempengaruhi secara psikologis seseorang? Bisa. Jadi manusia itu dia ada nature, ada nurture. Nature itu dari DNA bawaannya. Oh iya, dari sel-sel tubuhnya menyebabkan waktu dia lahir punya, tuh. Misalnya dia punya DNA aktif, kreatif, pekerja keras, tough, itu juga bisa diturunkan dari orang tuanya seperti itu. Itu bisa. Satu bawaan. Kedua nurture itu pola asuh. Jadi siapa tahu si orang Jawa ini bekerja keras karena pola asuhnya bapaknya juga suka merantau dan kuat-kuat aja lama dari keluarga begitu. Sama juga misalnya orang Jawa juga berpikir mungkin gini, enak ya orang Padang jago bisnis. Orang Jawa itu kan kurang terlalu kan katanya stereotipnya. Orang Jawa memang mungkin bertani, kemudian tahan banting merantau. Tetapi kalau dagang dia kayaknya dalam kurang bisnisnya deh, dia dibanding atau misalnya laut, nelayan misalnya dibanding orang Makassar atau bangsa-bangsa pelaut itu kan mungkin ada kayak gitu. Jadi emang tiap itu lebih pola kepada asuh, pola asuh malah bukan genetik. Jadi bisa keduanya. Nah, bisa perpaduan seseorang Vera atau seorang Zora atau seorang Jawa ini kok dia bisa tahan gitu, mungkin DNA dalam tubuhnya dia, bisa juga pola asuhnya di keluarganya memang biasa merantau lama gitu dibanding dengan etnis lain atau suku lain yang nggak biasa merantau. Nggak biasa gitu. Merantau, bisa. Betul. Jadi itu terkait dengan seseorang. Terus ada lagi gini, kata seseorang sakit itu untuk sembuh itu 50% itu karena medis, 50% itu psikis, non psikis. Jadi saya ketemu seorang dokter yang ramah. Bahkan saya pernah bawa ibu saya ke dokter yang langganan keluarga. Begitu buka pintu masuk dia langsung marah. Loh, ini ngapa ini? Saya lihat di sini udah 6 bulan nggak ketemu saya. Ayo, pasti ada yang dilanggar. Itu yang membuat ibu saya ya secara otomatis tuh pulang tuh seger lagi gitu, nggak langsung kayak waktu pergi. Misalnya jadi cuma hanya ketemu dokternya itu aja dia udah senang. Dulu tuh seperti itu ya. Iya, banyak memang saya dengar orang ada anak-anak kecil yang batuk pilek tapi pas udah ketemu dokternya padahal mungkin belum minum obatnya tapi udah happy, pokoknya udah senang aja ketemu dokter gitu. Itu jago tuh dokter spesialis anaknya. Jadi itu betul ya secara jadi psikiater, secara kejiwaan maksud saya. Ada 2 unsur manusia tuh sehat fisik maupun sehat mental. Nah, mungkin dalam kaitan sama itu ya mungkin si dokternya pandai menyentuh mentalnya, bukan cuma ya ini Bu ya obat gitu. Betul. Tapi ini kan ada guyon. Ibu umurnya masih lama, masih kelihatan seger, cantik gitu-gitu kan, itu yang dia ingin dengar dari. Bukan spesialis loh, Pak, betul. Ya, dokter umum. Tapi udah senior banget pendekatan gitu. chemistry, pendekatan psikologinya bagus gitu sehingga pasien-pasien suka. Jadi betul gitu. Itu ya. Betul, ada. Nah, ini yang terakhir ya, karena durasi kan. Boleh dong nyentuh sedikit tentang kajian terorisme. Nah, kaitannya peran Mbak sebagai psikolog tadi forensik. Forensik itu apa ya yang jadi tugas Mbak? Kira-kira yang poin-poin pentingnya lah. Ya, kalau tadi kan kita bicara umum, psikiater sama psikolog bedanya. Kemudian kita sekarang sekarang psikolog forensik dulu deh, sih? Nanti baru kita ke terorisme. Kalau psikolog forensik itu bridging, jembatan antara bidang hukum dan psikologi. Bidang hukum. Iya, jadi hukum itu butuh psikolog untuk menganalisa kan, baik pelaku maupun korban dalam suatu kasus misalnya. Nah, itu psikolog di situ berperan tersertifikasi forensik. Jadi dia nanti bisa berperan untuk membantu kepolisian bidang hukum begitu. Jadi hukum dan psikologi di tengah-tengahnya ini psikologi forensik gitu. Nah, kebetulan karena saya di terorisme berarti kasus kriminalnya yang saya handle bukan pembunuhan biasa atau serial killer atau korupsi atau narkoba, tetapi terorisme. Jadi menganalisa misalnya perilaku tersangka napi terorisme itu seperti apa perilakunya.
apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, seperti apa sih yang bisa bikin mereka berubah, atau motivasi apa sih yang menyebabkan mereka terjerembab ke situ. Korban bom juga misalnya traumanya apa saja sih, itu juga kajian psikologi forensik gitu. Itu Jadi dia dalam masuk bidang terorisme. dalam bidang itu. Tujuan akhirnya untuk apa? Supaya orang tidak mengulang atau supaya Ya, orang tuh ujung-ujungnya semangat sebetulnya hidupnya kembali. Ujung-ujungnya adalah visi misinya untuk supaya tidak terjadi residivisme itu. Jadi supaya semua kalau istilah kami psikologi itu well-being itu kesejahteraan holistik itu tercapai sehingga orang tidak lagi melakukan perbuatan Alhamdulillah, kriminal amin, itu. amin. Mudah-mudahan. Baik korban juga kalau dia punya well-being yang baik atau kesejahteraan mental dan umum yang baik, berarti kan korban juga selesai dengan masa Masalah traumanya dan sebagainya seperti itu. Jadi mengintervensi lah keduanya, pelaku maupun korban. Bahkan mungkin psikolog kadang-kadang di level tertentu, misalnya dia diminta bantuan membuat kebijakan, bahkan psikolog forensik tuh bisa nanti memberi kebijakan undang-undang atau permen atau PP seperti apa sih yang mudah untuk nanti diimplementasikan ke masyarakat supaya pro terhadap itu ya, psikologi. karena tadi ada hubungan antara betul. hukum dengan itu. Ya, kesehatan mental masyarakat supaya tidak stres, menyebabkan perbuatan kriminal, malah jadi nanti ngebom. Oke. Ini janji terakhir. Di prodi dulu waktu sampai ke S2, S3 dominansinya laki-laki atau perempuan? Di prodi yang mana nih? Forensik. Kalau forensik sih biasanya sih perempuan ya. Kalau banyak psikologi perempuan forensik iya. Tapi kalau forensik yang lain yang bukan psikologi mungkin banyak laki-laki, misalnya cyber forensik atau bullet senjata yang balistik itu, nah itu mungkin banyak laki-laki. Tapi khusus psikologi forensik memang majority perempuan. Lebih diminati perempuan. Nah, tapi di terorisme majority laki-laki kan. Nah, jadi saya ini terjun ke dunia laki-laki. Sebagai satu-satunya psikolog. Mudah-mudahan sehat selalu, Mbak. Amin, insya Terima Allah. kasih. Sama-sama, Bapak. Demikian ya obrolan ringan. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semua. Mohon maaf sekiranya dalam bincang-bincang kami ada kesalahan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang kami miliki. Sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.